الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الراحم بالمؤمنين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا للقرآن حفظة وللأحكام ناصرا. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan dan senantiasa kita lantunkan dari lisan-lisan kita ini yang mengaku hamba dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah jamaah sekalian, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, jasad-jasad kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak dengan melakukan ketaatan, untuk melakukan amal saleh, sekaligus menjadi tolak ukur atas keimanan kita. Kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat Jumat secara berjamaah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala titik beratkan dalam firman-Nya di surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah, di ayat yang ke-9 posisi kiri paling atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang mengaku beriman. Panggilan ini khusus untuk orang-orang beriman saja. Wahai orang-orang yang yakin atas ada keimanan dalam dirinya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah terdengar seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu baik untuk kalian, lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan dan aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi wasilah atas umat ini mendapatkan cahaya yang terang benderang, di mana ketika zaman jahiliyah manusia tidak bisa membedakan yang hak dan begitupun yang batil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi penutup para nabi dan sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, untuk kembali mengingatkan seluruh umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maka itulah yang disampaikan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak."
sungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang mengatakan, likulli maqamin maqal. Setiap tempat, setiap situasi, setiap kondisi ada perkataannya. Maka alhamdulillah pada hari ini kami diamanahkan untuk berkhutbah di masjid, di pesantren tercinta kita ini, di pesantren Al-Iman, dan kebanyakan daripada jamaahnya adalah santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan kami memberikan hadiah kecil pada Jumat yang berberkah ini dengan menghadirkan sebuah tema yang insyaallah ya munasib, insyaallah cocok untuk kalian semua agar bisa mengetahui sebenarnya apa rahasia yang terdapat ketika seorang bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu bagaimana sebenarnya kita mengkondisikan diri kita dengan Al-Quran dan bagaimana sebenarnya cara mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Quran adalah satu hal yang sangat mulia. Kenapa tidak? Ketika seseorang menghafalkan Al-Quran, maka dia secara tidak langsung telah mengabdikan dirinya untuk menjaga kalam-kalam Allah Azza wa Jalla yang sangat mulia itu. Ini merupakan satu hal yang sangat mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, ketika antum menghafalkan Al-Quran, maka keberkahan yang antum dapatkan tidak hanya antum saja yang dapatkan, tidak. Keluarga antum, abah, ibu, ya, kakak, adik-adik dan seluruh keluarga antum insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang senantiasa antum lantunkan itu. Kemudian semua yang ada andilnya dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Tidakkah kita melihat ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian malamnya menjadi mulia. Kepada siapa Al-Quran diturunkan, siapa yang menurunkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mempelajarinya, maka semuanya itu akan menjadi mulia. Maka adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu hal yang sangat mulia. Kemudian penghafal Al-Quran itu juga dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat, dan begitu pun memberikan keberkahan yang sangat banyak untuk keluarganya. Saya ingin mengajak kepada adik-adikku semua untuk bisa sejenak memikirkan, ya, tidakkah antum pernah terfikir kalau nanti sekiranya selesai ya masa sekolahnya, baik itu SMP atau SMA di pesantren Al-Iman, tidakkah antum pernah terfikirkan ketika nanti pengumuman kelulusannya disampaikan, si fulan telah menyelesaikan jenjang SMP atau SMA-nya, tapi tidak hanya sampai dengan itu saja, dan juga disampaikan tapi sekaligus telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Tidakkah antum pernah terbayangkan hal itu? Iya. Sehingga waktu-waktu yang antum hadirkan di pesantren ini tidak hanya habis begitu saja, tapi antum gunakan untuk senantiasa menghafalkan Al-Quran dengan baik. Dan demi Allah kami katakan, ketika antum berhasil menyelesaikan hafalan, di mana saat itu antum juga sekaligus menyelesaikan masa jenjang sekolah antum di pesantren Al-Iman, maka tidak hanya prestasi dunia yang telah antum dapatkan, tapi juga prestasi akhirat antum juga sudah dapatkan. Makanya jangan heran adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua di zaman sekarang ini berbondong-bondong memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Karena kemuliaannya tidak hanya sebatas orang yang menghafalkannya saja, tapi keluarga yang memberikan izin untuk anaknya menghafalkan Al-Quran, mereka juga semua mendapatkan keberkahannya. Maka sangat miris kita mendengarkan begitu banyak anak-anak pesantren di zaman sekarang, ketika mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada pembina ataupun kepada siapa, mereka mengatakan, sebenarnya kalau saya dimasukkan pesantren, saya sudah tidak disayang oleh orang tua saya. Itu perkataan yang tidak benar, ya. Justru ketika antum dimasukkan ke dalam pesantren, itu menunjukkan betapa sayangnya orang tua antum kepada kalian. Tidakkah antum melihat bagaimana pergaulan di luar sana, adik-adik sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala? Begitu miris kita melihat di luar sana. Tapi dengan sayangnya orang tua antum, walaupun membayar berapa biayanya, memasukkan antum ke dalam pesantren supaya antum terjaga, supaya antum bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, dan bisa berbakti kepada orang tua kalian. Maka bahkan ketika orang dewasa ditanya,
Coba antum nanti tanyakan kepada orang dewasa yang telah menyelesaikan SMP atau SMA-nya atau bahkan kuliahnya. Ketika mereka ditanya, apakah tidak menyesal ketika dulu di masa mudanya tidak digunakan untuk menghafal Quran? Pasti jawabannya menyesal, ya. Karena ketika seseorang menghafalkan Al-Quran di masa mudanya, itu sangat beda kualitasnya dibandingkan ketika orang berusaha menghafalkan Al-Quran di masa tuanya. Kalau kita menghafal Al-Quran di masa muda dari sekalian, hafalan kita itu mungkin kadang susah masuknya. Tapi ketika dia sudah masuk, insya Allah hafalan itu tidak akan mudah untuk hilang. Tapi ketika orang sudah tua baru mulai menghafal, subhanallah, mau diulang 30 kali, mau diulang beribu-ribu kali, kalau sudah tidak diulang 1 jam saja bisa mungkin bisa hilang sebagiannya, bahkan bisa hilang semuanya. Maka ini yang saya ingin sampaikan kepada adikku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik mungkin di pesantren ini untuk bisa menyelesaikan tugas antum, yaitu bisa menghafalkan Al-Quran selesai dengan 30 juznya. Dan sebelum kami menutup khutbah yang pertama ini, saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya kita menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Kami sampaikan, kami berbicara seperti ini bukan berarti kami tidak pernah pondok. Kami juga pernah pondok pesantren, adik sekalian. SD, saya pesantren di As-Salam 3 tahun, mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kemudian setelah itu SMP-nya saya pindah ke Wajo, di pesantren Abu Bakar As-Siddiq, 3 tahun di sana. Dan setelah itu saya pindah ke tempatnya Ustadz Adi Hidayat 1 tahun kurang lebih. Dan setelahnya saya masuk ke Al-Iman selama 3 tahun dan sampai selesai SMA. Kalau dihitung-hitung akumulasinya kurang lebih 12 tahun. Ya kita sama-sama, tidak usah cerita kepada saya bagaimana keluh kesah kita di pesantren. Saya sudah rasakan semuanya. Dan begitulah memang tantangan ketika kita menghafalkan Al-Quran. Tapi demi Allah kami katakan, ketika antum selesai menghafalkan Al-Quran dan menyebutkan ayat terakhir dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas, maka tidak akan sadar kalian meneteskan air mata. Begitu besar usaha yang telah kalian hadirkan ketika menghafalkan Al-Quran, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka caranya yang paling mudah, yang pertama adalah hadirkan niat yang ikhlas. Jangan terbebani saat menghafal. Ketika antum menghafal dengan cara terbebani, maka itulah yang membuat hafalan kalian susah. Tapi kalau kalian ikhlas, ya Allah saya ikhlas menghafalkan Al-Quran, maka itu yang akan memudahkan kalian untuk menghafalkan. Kemudian yang kedua, pasang target dan istiqomah untuk mencapainya dalam setiap hari. Berapa target yang antum dapatkan satu hari? 1 halaman, setengah halaman. Yang penting setiap harinya antum bisa menghadirkan target yang baik. Jangan sampai ada 1 hari, dengarkan baik-baik, jangan sampai ada 1 hari yang antum lewati di pesantren ini tapi tidak ada hafalan sama sekali walaupun 1 ayat. Antum itu orang yang paling merugi kalau seperti itu. Jangankan 1 hari, kalau sudah 1 pekan tidak ada hafalan, na'udzubillah, ya. Jangan sampai antum menjadi orang merugi. Sekali lagi, jangan sampai antum menjadi orang-orang yang paling merugi. Dan yang terakhir sebelum khutbah yang pertama ini, setiap punya aktivitas selalu prioritaskan menghafal. Dulu adik-adik sekalian, secara singkat kami sampaikan, ketika kami pesantren dan target hafalan belum selesai dalam 1 harinya, kami tidak pernah menerima ajakan bermain, ya. Diajak main bola, diajak main apapun itu. Ketika hafalan saya belum selesai, saya meminta izin kepada teman-teman dengan baik, saya tidak bisa ikut bermain. Saya harus menyelesaikan target saya dulu. Nanti kalau saya target telah selesai, baru saya bisa ikut main. Saya berharap adik-adik sekalian juga bisa menghadirkan seperti ini. Targetnya selalu menjadi nomor 1 dalam seharinya. Kalau targetnya sudah selesai, antum sudah bisa bermain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu
tips tambahan untuk kita semua ketika ingin dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan. Boleh jadi satu hal yang membuat antum susah dalam menghafal Al-Quran sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, bukan karena antum kurang sungguh-sungguh, tapi boleh jadi antum lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba antum berusaha ikhlaskan niat dan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan setulus-tulusnya, ya Allah, saya menghafal bukan karena riya, tapi saya ikhlas kepadamu ya Allah. Saya ingin ini menjadi wasilah agar saya dimudahkan masuk surga. Saya ingin ini menjadi wasilah supaya saya bisa memberikan hadiah yang terbaik buat orang tua saya di kemudian hari nanti, yaitu memberikan mahkota terindah yang bisa kalian pesankan kepada keluarga. Maka dengan seikhlas itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kalian dalam menghafalkan Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.